Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki peran besar di dalam sejarah Islam, terutama dalam bidang ekonomi kerakyatan dan juga keteladanannya dalam kedermawanan. Ia adalah seorang pengusaha ulung. Ia sukses membangun kekayaannya dari tidak punya apa-apa alias dari nol. Kekayaan Abdurrahman bin Auf jika dikonversikan atau dinilai dengan nilai mata uang saat ini, diperkirakan kekayaannya mencapai 72.000 triliun rupiah atau sekitar 4,5 triliun dolar Amerika Serikat. Sebagai perbandingan, orang terkaya di dunia saat ini seperti Elon Musk, Jeff Bezos, atau Bernard Arnault hanya memiliki kekayaan sekitar 200 sampai 250 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 3.000 sampai 4.000 triliun rupiah. Ini berarti Abdurrahman bin Auf memiliki kekayaan hampir 20 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan miliarder terkaya di era modern sekarang ini. Kendati demikian, kekayaan yang ia miliki tidak menjadikannya sosok yang serakah atau lalai dari kehidupan akhirat. Sebaliknya, ia adalah seorang dermawan sejati. Ia menggunakan hartanya untuk membantu umat Islam, membiayai perjuangan Rasulullah, menyantuni fakir miskin, dan membangun perekonomian Islam. Ia bahkan pernah mendermakan ribuan ekor unta, kuda, dan emas dalam jumlah yang sangat besar untuk kepentingan dakwah dan juga jihad fisabilillah. Lantas apa yang membuat Abdurrahman bin Auf menjadi kaya raya seperti ini? Bagaimanakah kisah hidupnya yang mempesona? Dan bagaimana caranya ia bisa meraih kekayaan yang sangat melegenda? Mari kita simak video ini hingga tuntas, supaya kita bisa mencontoh bagian kehidupan dari Abdurrahman bin Auf, supaya kita kebagian berkahnya dan menjadi kaya raya seperti beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teman bercerita yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan perjalanan hidup salah satu sahabat Rasulullah yang luar biasa. Namanya Abdurrahman bin Auf. Ia adalah sosok yang dikenal karena kedermawanan, kecerdasan di dalam berdagang, serta keberaniannya dalam memperjuangkan Islam. Abdurrahman bin Auf lahir pada tahun 581 Masehi di tengah masyarakat Quraisy yang kala itu masih kuat memegang tradisi jahiliyah. Ia termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun, yakni para sahabat yang pertama kali menerima seruan Islam. Berkat ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq, ia masuk Islam pada tahun 614 Masehi. Saat itu usianya baru 31 tahun, usia yang penuh potensi, usia yang penuh semangat untuk berkontribusi dalam perubahan besar. Sejak memeluk Islam, Abdurrahman bin Auf tidak hanya menjadi seorang muslim yang taat, tetapi juga menjadi pejuang gigih di dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keislamannya bukan hanya sekedar keyakinan di dalam hati, tetapi juga diwujudkan dalam pengorbanan yang besar. Ia rela meninggalkan harta kekayaannya, meninggalkan keluarganya, dan meninggalkan kemapanannya di kota Mekah demi menegakkan agama Allah. Keberaniannya terbukti dalam berbagai peristiwa penting di dalam sejarah Islam, termasuk saat hijrah ke kota Madinah. Ia memulai hidupnya dari nol karena seluruh hartanya disita oleh kaum Quraisy. Namun berkat keuletan, kejujuran, dan strategi bisnis yang cerdas, ia kembali membangun kejayaannya sebagai salah satu saudagar terkaya di kota Madinah. Yang membedakan Abdurrahman bin Auf dari pedagang lainnya adalah prinsipnya bahwa kekayaan bukan hanya sekedar alat untuk memperkaya diri, tetapi juga sarana untuk membantu sesama dan meraih ridho Allah. Salah satu kisah yang menggambarkan kedermawanan luar biasa dari Abdurrahman bin Auf adalah saat ia menawarkan seluruh hartanya kepada Rasulullah untuk kepentingan umat Islam. Menurut Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah halaman 163 yang bersumber dari riwayat Ma'mar dari Az-Zuhri, Abdurrahman bin Auf pernah mendermakan setengah dari seluruh kekayaannya, yaitu 4.000 dirham pada masa Rasulullah SAW. Akan tetapi kemurahannya tidak berhenti di situ. Tidak lama setelahnya, ia kembali bersedekah dengan jumlah yang lebih besar, yaitu 4.000 dinar. Dan ini bukan yang terakhir, ia kemudian kembali menginfakkan hartanya dalam jumlah yang lebih besar. Hingga suatu kali, ia kembali menyumbangkan 40.000 dirham, lalu 40.000 dinar, dan bahkan 500 ekor unta untuk jihad fisabilillah. Pada kesempatan yang lain, ia juga mendonasikan 1.500 unta miliknya, yang pada masa itu, unta merupakan komoditas utama di dalam perdagangan dan transportasi. Bahkan setelah wafat,
warisan kekayaan Abdurrahman bin Auf tetap menunjukkan betapa besarnya rizki yang Allah berikan kepadanya. Riwayat menyebutkan bahwa jumlah emas yang ditinggalkan sangat banyak, sehingga harus dipotong dengan kapak supaya bisa dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Selain itu, Abdurrahman bin Auf meninggalkan 1000 ekor unta, 100 ekor kuda, dan 3000 ekor domba yang semuanya itu dipelihara di Baqi. Kepemilikannya atas sejumlah besar hewan ternak ini menunjukkan ia tidak hanya sukses dalam perdagangan, tetapi juga dalam usaha peternakan dan juga agribisnis. Ini merupakan salah satu sumber pendapatan utama masyarakat Arab pada masa itu. Dalam lingkungan yang bergantung pada hasil ternak dan juga perdagangan lintas wilayah, Abdurrahman bin Auf berhasil membangun kerajaan bisnis yang sangat luas dan memberikan manfaat yang besar bagi komunitas umat Islam. Meskipun telah menjadi miliarder dengan kekayaan yang luar biasa, Abdurrahman bin Auf tidak pernah lalai di dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Kekayaan yang ia miliki tidak menjadikannya sombong atau lalai, bahkan sebaliknya, ia menggunakan sebagai alat untuk memperkuat Islam dan membantu mereka yang membutuhkan. Akan tetapi di balik kedermawanannya itu, tersimpan sebuah kekhawatiran mendalam di dalam hatinya. Meskipun ia telah menginfakkan sebagian besar hartanya, Abdurrahman bin Auf tetap takut bahwa kekayaan yang dimilikinya akan menjadi penghalang bagi dirinya untuk masuk surga dengan mudah. Kekhawatiran ini semakin menjadi setelah pada suatu hari ia mendengar Rasulullah bersabda, "Wahai Abdurrahman bin Auf, engkau akan masuk surga dalam keadaan tertatih-tatih." Mendengar pernyataan itu, Abdurrahman bin Auf dengan penuh keheranan bertanya, "Mengapa ya Rasulullah? Mengapa demikian ya Nabi?" Rasulullah pun menjawab, "Karena hartamu terlalu banyak." Perkataan Rasulullah ini semakin memperkuat kegelisahan di dalam hatinya. Ia merasa bahwa semakin banyak harta yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab yang harus ia pikul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itu, ia bertekad untuk mengurangi hartanya sebanyak mungkin dengan menginfakkan di jalan Allah supaya ia bisa menjadi miskin. Pada suatu hari setelah peristiwa Perang Tabuk, para sahabat di kota Madinah menghadapi krisis ekonomi. Krisis ini diakibatkan anjloknya harga kurma. Banyak kurma yang membusuk karena kelebihan stok, serta rendahnya daya beli masyarakat. Para pedagang mulai putus asa. Mereka takut barang dagangannya tidak akan laku, sehingga menjadi kerugian besar bagi mereka. Mendengar kondisi yang seperti itu, Abdurrahman bin Auf yang sudah ingin hidup miskin, ia mengambil sebuah keputusan yang sangat gila. Tanpa ragu, Abdurrahman bin Auf menjual seluruh hartanya dan kemudian menggunakan hasilnya untuk membeli seluruh kurma busuk yang ada di pasar. Buat apa kurma busuk? Kurma yang tidak ada manfaatnya. Tindakan yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf membuat terkejut banyak orang. Para sahabat yang sebelumnya sudah yakin akan rugi, berbalik merasa bersyukur karena kurma dagangan mereka yang tidak laku justru diborong habis oleh Abdurrahman bin Auf. Namun sebaliknya, Abdurrahman bin Auf gembira karena hartanya habis sehingga akan meringankan hisabnya di yaumil akhirat. Namun tidak lama setelah transaksi besar itu, terjadi sebuah peristiwa yang di luar dugaan. Datanglah seorang utusan dari Yaman. Ia membawa pesan langsung dari Raja Yaman. Ia menyampaikan di negerinya sedang terjadi wabah penyakit menular yang belum ditemukan obatnya. Akan tetapi para tabib kerajaan menemukan bahwa kurma yang mulai membusuk memiliki khasiat sebagai obat bagi penderita penyakit itu. Mengetahui bahwa stok kurma busuk di Yaman sangat terbatas, Raja Yaman mengutus orang-orangnya untuk mencari stok kurma busuk dalam jumlah besar. Dan ternyata satu-satunya orang yang memiliki kurma busuk dalam jumlah besar adalah Abdurrahman bin Auf. Dengan penuh keyakinan, utusan Raja Yaman langsung memborong semua kurma yang dimiliki Abdurrahman bin Auf, bahkan dengan harga 10 kali lipat lebih mahal dari harga kurma segar yang biasa dijual di kota Madinah. Allahu Akbar.